Nah, begini proses pemeriksaan setiap hari. Kereta pemeriksa jalur. Ini baru selesai langsiran mau melaksanakan kegiatan pagi dari stasiun Tebing Tinggi ke Kisaran. APJ 004. Oke, ini lagi kita menunggu diizinkan berangkat di stasiun Peranaan. Stasiun yang selalu sibuk dan selalu ramai dengan kereta api angkutan barang. Menunggu diizinkan berangkat dari BPK ke Sungai Mangke atau kawasan industri Sungai Mangke. Nah, ini kita udah sampai di Kisaran ya. Udah selesai pemeriksaan di stasiun Kisaran. Jadi sampai di Kisaran itu sekitar jam 9.40 pagi. Kita berangkat dari Tebing itu jam 7.00. Nah, ini di belakang ini KPJ 005. Peta pemeriksaan Kisaran, Tanjung Balai, Kisaran, Bambang Muda. Ini kereta api Sribila Utama, Medan Rantau Prapat di stasiun Kisaran. Kereta api Sribila ini kereta api kelas eksekutif dan bisnis. Nah, ini kita mau persiapan berangkat dari Kisaran balik ke Tebing Tinggi. Jadi kereta api Sribila Utama ini U52 masuk baru kita diizinkan berangkat. Nah, ini kita bersilang dengan rangkaian kereta api KTL Pertamina di stasiun Dusun. BPKA melakukan semboyan 1. Nah, ini kereta api Putri Deli Medan Tanjung Balai. Nah, ini udah selesai pemeriksaan. naikkan dulu ya. Ini udah sampai di Depo Mekanik Tebing Tinggi. Jadi ini kita mau puter guys ya. Kita mau puter kepalanya naik atau puter KPJ-nya. Kita mau dongkrak dulu. Kita dongkrak. Jadi begini ya guys ya, cara muter KPJ-nya. Kalaupun ada yang nanya, bang kayak mana cara muter KPJ-nya, pak kayak mana cara muter kepalanya. Jadi ini kita dongkrak ya guys, kita dongkrak KPJ-nya. Tapi kita pasang stop block dulu ya, biar lebih ngunci dia. Kita dongkraknya ini dongkrak manual ya. Jadi dongkraknya ini udah nyatu ataupun udah nyatu di mobil KPJ, di kendaraan KPJ-nya. Jadi kalau udah selesai kita dongkrak, tinggal kita putar aja. Ringan kok dongkraknya. Sama kayak macam dongkrak-dongkrak manual biasa. Cuman ini dongkraknya udah nyatu, udah dimodifikasi dan satu set dia di KPJ-nya. Jadi seluruh KPJ ini pakai dongkrak sama seperti kayak gini. Karena dia udah dimodifikasi dari pabrikannya gitu.
Jadi ini kita putar biar besok pagi nggak repot ya, ataupun tinggal ngelangsir terus berangkat gitu, nggak perlu banyak makan waktu gitu. Karena kan kalau pagi kan biar nggak terlalu terburu-buru gitu. Setelah selesai didongkrak, kita balikkan lagi stop blocknya. Ini kita nunggu KPJ yang satu lagi. Jadi KPJ yang satu lagi itu posisinya dia di dalam, jadi kita tuh di luar. Jadi besok pagi karena kita duluan yang berangkat, kita nggak repot mau ngelangsir lagi gitu untuk keluar. Habis di stop block kita kunci lagi dongkraknya. Kita kunci gitu. Nah, setelah selesai didongkrak, kita pasang stop block lagi ke depo. Ini kita lagi di depo mekanik tebing. Setelah pemeriksaan, kita juga periksa kendaraan KPJ-nya ya. Jadi ada yang bermasalah atau tidak, ada keretakan atau tidak, baut-bautnya yang kendor di rodanya kita cek ya. Jadi biar besok pagi itu kita udah safety ataupun udah SO, siap operasi, KPJ-nya kerja gitu, KPJ-nya untuk pemeriksaan. Jadi hari-hari itu ya kayak gini, habis pemeriksaan kita cek ulang lagi. Habis pemeriksaan di jalan rel, kita periksa juga untuk sarana KPJ-nya ada yang bermasalah atau enggak. Udah gitu kita cek juga indikator-indikator yang ada di kendaraan KPJ-nya, minyaknya ataupun solar HSD-nya cukup enggak untuk kerja besok gitu. Jadi kalaupun misalnya ada yang trouble, ada yang bermasalah, bisa kita perbaiki atau perbaikan siang itu juga. Jadi untuk besok kita nggak terburu-buru untuk perawatan lagi pagi-pagi. Jadi pagi-pagi itu kita tinggal ngecek indikatornya berfungsi semua atau enggak, normal semua atau enggak gitu. Yang jelas selesai pemeriksaan jalan rel, kita periksa juga sarana KPJ-nya setelah kerja. Kita cek baut-baut rodanya ada yang kendor atau tidak. Terus gerdang-gerdangnya yang, karena kan kendaraan ini kan kendaraan modifikasi gitu. Jadi seluruh aspeknya juga kita periksa gitu di sarananya. Ataupun biasa kalau kami bilang itu cek sheet-nya setiap hari wajib dilaksanakan. Biasanya kalau seminggu sekali itu KPJ-nya ini juga kami laksanakan untuk kebersihannya ya. Maksud dalam arti kebersihannya itu dicuci gitu. Sarana KPJ-nya dicuci. Nah kalau ini lagi pemeriksaan baut-bautnya, baut-baut kunci-kuncinya, kelengkapan-kelengkapan yang ada di dalam KPJ-nya. Kalaupun misalnya ada kekurangan ataupun contoh tadi udah pakai baut ini untuk perbaikan ini, jadi misalnya ada kekurangan gitu kita lapor biar supaya tetap tersedia gitu barang-barang yang ada di dalam sarana KPJ-nya.
Oke, karena kelengkapannya udah lengkap, kelengkapan kunci-kunci udah lengkap, kita tutup lagi kabin belakang KPJ-nya. Nah, ini kita periksa ya indikator oli dongkraknya. Jadi masih sesuai standar enggak oli dongkraknya. Kalau kurang kita tambahin lagi oli dongkraknya. Ini kita periksa rangka-rangka bawahnya ada keretakan atau baut-baut yang kendor atau yang lepas. Kita periksa lagi rangka-rangka shocknya gitu. Karena kan ini basicnya mobil gitu, bukan kereta api ya, ini basicnya mobil. Jadi kita periksa semua rangka-rangka bawahnya, roda-rodanya, lampu-lampunya. Jadi kalaupun misalnya ada kekurangan bisa kita perbaiki juga hari itu juga gitu. Kita periksa juga piston rem, terus spare mobilnya gitu, ada yang rusak ataupun gimana gitu kita langsung perbaiki. Nah, ini pemeriksaan rangka bawahnya ya. Oke, sekian video kali ini. Dukung terus channel saya dengan klik tombol like dan subscribe. Terima kasih.